Halo semuanya, kita ketemu lagi dengan gua Noval di sini, dan di video kali ini gua akan bahas soal unboxing dan mungkin nanti sekalian pasang kali ya salah satu part pengereman, yaitu kampas rem nih. Jadi ini barangnya, ini keluaran Vaito dan dia kampas rem yang udah sintered. Nah, dan nanti juga gua bakal bahas soal kampas rem lainnya nih ada di sini gitu. Jadi mungkin kita akan unboxing dulu kali ya. Nah, jadi ini kampas rem keluaran Vaito ini dia udah sinter. Jadi mungkin nanti akan gue bahas setelah unboxing. Dan jujur ini packingnya bagus banget sih untuk kampas rem gitu. Tuh, ya Vaito FR Development itu kalau nggak salah Vaito Racing ya, kalau nggak salah. Vaito Racing Development. Jadi Vaito itu dia merek buatan Malaysia ya kalau nggak salah. Tuh, vaito.com.my, berarti di Malaysia. Walaupun gua nggak tahu sih ini developmentnya di mana gitu. Nah, langsung kita buka aja. Dibuka, jujur ini kampas rem dengan apa ya, dengan packing terbaik sih yang pernah gua lihat. Tuh, kayak di dalam dus ada kardusnya lagi, kita taruh situ. Jadi kita buka tuh, ini ada semacam foamnya gitu sih, terus ini ada plastiknya juga. Kita buka aja. Nah, dan ini nih bentuknya kampas remnya tuh, dia udah sinter. Nah, kita taruh dulu di sini. Terus juga ini kita dapat mungkin semacam manual book sama stiker kali ya. Kita buka aja dulu. Terus tuh kita dapat stiker, dapat 2 stikernya. Stiker, terus ini instruction menu. Mungkin akan gue baca-baca dulu kali ya. Jadi ini tadi udah gue baca dulu si buku manualnya. Dan ini isinya kayak dia cuma ngejelasin sih. Jadi dia materialnya apa, terus fitur-fiturnya yang ada apa, terus juga soal performance dan beberapa warning dan take note. Itu sih. Jadi selebihnya udah nggak ada apa-apa lagi sih. Tuh, udah kosong tuh. Jadi ini beberapa akan gue kebawahin dulu kali ya, biar lebih enak. Oh, ini kita taruh dulu. Nah, jadi ini bentuk barangnya tuh. Dia kalau misalnya kita bandingin langsung ya, nih. Jadi kampas rem ini dia ada beberapa bentuk ya. Bisa dibilang beberapa material, beberapa jenis gitu. Yang pertama itu yang organik, terus ada semi metal, dan ada juga yang sinter. Nah, tapi ada juga yang bilang kalau misalnya beberapa referensi itu bilang kalau misalnya yang sinter ini dia belum tentu full metal gitu. Jadi masih ada yang semi metalnya, tapi dia udah pakai proses sinter, karena kan sinter itu dia adalah proses kan. Jadi kayak ini asalnya dari serbuk-serbuk. Kalau misalnya yang Vaito ini dia campuran dari serbuk koper tembaga. Jadi dia sama campuran bahan lainnya itu dia si serbuknya tuh diproses biar sampai kayak gini tuh pakai panas dan juga pakai tekanan gitu. Jadi nanti hasilnya si brake padnya ini dia tahan suhu tinggi dan juga lebih keras gitu hasilnya. Nah gitu, itu proses sinter. Nah kalau misalnya yang organik, dia ini bahannya tuh campuran serat-serat gitu. Jadi tergantung si manufakturnya sih. Ini contohnya Bendix nih, ini dia masih organik kan. Jadi dia ada campuran misalnya serat kaca, serat karbon, atau mungkin ini juga ada campuran koper. Bukan koper sih, campuran apa ya, keramiknya kali ya, mungkin dikit-dikit. Kayak Bendix Elite itu sama gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat gini nih, kalau misalnya kalian bandingin, kalau kena cahaya gitu kan, ini beda tuh, ini mengkilap banget. Sementara kalau yang bukan asbes organik,
ini dia agak kusem gitu sih, paling kelihatan serabut-serabut kecil aja gitu, tapi secara keseluruhan kan dia kusem gitu. Nah terus ini Bendix, terus ini ada Daytona, yang menurut gua Daytona ini serbuk-serbuk apa ya, potongan metal-metal yang ada di sini kayaknya lebih banyak sih dibanding Bendix gitu. Nih kayak kalau dilihat yang Bendix kan lumayan agak mengkilap sih sebenarnya, cuman nggak semengkilap yang ini karena tentu jelas dia udah beda bahan. Nah terus naik dari yang tadi organik ini naik ke yang semi metal. Ini contohnya Bendix Metal King ya. Tuh kayak dia campurannya, dia tetap pakai bahan organik, cuman ada campuran bahan-bahan metalnya gitu loh. Kayak tergantung, ada yang 10-30%, ada yang 30-60% lah ya. Jadi dia masih campuran gitu. Dan satu lagi ini yang terakhir yang sinter tadi yang udah gue jelasin. Nah sebenarnya nanti kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut soal si tipe-tipe organik atau semi metal atau yang sinter ini, kalian bisa cari referensi sendiri kalian, kan udah banyak yang bahas juga gitu dan mereka lebih ngerti. Jadi gitu. Dan untuk unboxingnya ya segitu deh, segitu aja. Tadi kayak ada packingnya kayak gitu, menurut gue packingnya ini bagus banget. Dan kenapa gue pada akhirnya mau coba si kampas rem atau brake pad yang sinter ini, karena gue sebenarnya mau coba penasaran sih, karena kan kalau misalnya dilihat dari fiturnya, dia bahannya aja ini kalau yang khusus Vito ini dia dari copper kan, jadi dia si bahan padnya itu dari copper dicampur sama gue nggak tahu mereka campurannya apa, tapi di sini tulisannya composite friction modifier, jadi kayak gue belum ngerti itu apa. Jadi antara itu sama copper campurannya. Terus kayak si backplate-nya ini dia, ini besi, steel, dan dia di plating ya, bahasanya apa ya, di plating, di coating warna copper gitu. Terus ini nih barangnya, ada tulisannya Sinter Edition Platinum FR Development, terus ada kode-kode produksinya. Terus udah deh. Sebenarnya balik lagi ke alasan kenapa gue mau cobain ini, karena kan ini kebetulan gue kan kadang-kadang suka main ke sirkuit ya, dan kadang-kadang juga seringnya itu gue kalau misalnya pulang dari Depok ke Bandung itu kan tengah malam tuh, jadi kayak suka emang ridingnya agak cepat aja gitu. Dan kalau misalnya turun dari puncak atau turun dari Cianjur itu kan kerasa banget tuh rem main terus gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya pakai yang organik gini, ini sebenarnya gue cukup puas sih, kayak maksudnya kalau misalnya untuk kota dan ya masih yang ringan-ringan ini dia mumpuni sih. Tapi kalau misalnya kemarin gitu kayak, atau enggak lagi di Cianjur udah ngeremnya udah lama banget, udah panas, atau enggak lagi di sirkuit, lama-lama dia ini yang keramik ini dia ngelos gitu, jadi bahasanya fading kalau nggak salah. Kayak di sini dia disebut juga tuh brake fading. Jadi fading itu adalah kondisi dimana si padnya ini dia suhunya udah panas banget, jadi kan dia nih punya rentang suhu buat kerjanya kan, jadi kerja optimalnya tuh ada rentang suhunya. Nah jadi dia udah suhunya lebih panas dari rentang kerjanya dia, ini dia jadi kayak ngelos gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerem walaupun udah neken banget ya, itu dia ngeglosor gitu. Dan ini gue pernah ngalamin, udah mulai ada gejala-gejala ngeglosornya gitu, nggak sepatung kayak kalau misalnya lagi di suhu optimalnya. Nah sementara yang Sinter itu, ini salah satu keunggulannya itu dia adalah area suhu kerjanya tuh, suhu optimal kerjanya tuh lebih luas gitu. Jadi kayak dia ketika suhunya rendah dia bisa optimal, dan ketika suhunya lebih tinggi, jauh lebih tinggi, itu dia masih tetap optimal gitu. Jadi makanya ini dia kenapa dibilang tadi brake fading resistant itu, jadi dia tahan gitu. Dan karena dia ini materialnya keras, jadi dia ini bakal lebih
umur pakainya bakal lebih tahan lama gitu. Kalau klaim dari Vaito-nya itu kalau nggak salah bisa sampai 18.000 kilo sih. Sementara yang Bendix kan ini gue biasanya udah sering pakai tuh dari tahun berapa. Ini gue pakai Bendix udah hitungan tahunan sih. Dan gak ada masalah yang aneh-aneh juga gitu. Ini kan dia biasanya kalau gue tahan kadang 9.000, kadang 12.000. Kadang juga kalau misalnya ini dipakai sirkuit udah berapa kali dan dipakai turun Cianjur, nah ini baru dia agak pemakaiannya agak kurang. Di bawah yang biasanya ini baru 4.000-an, 4.500 kilo udah minta ganti tuh, udah habis di bagian sini. Jadi mudah-mudahan aja pakai yang Sinter ini dia lebih awet ya. Jadi begitu sih, dari yang Sinter ini gue ngincernya itu dari suhu kerjanya yang lebih luas gitu, jadi kayak dingin atau lebih panas juga dia lebih tepakem. Terus juga kalau misalnya ini dia bakal lebih awet gitu, meskipun emang nanti kalau kata orang-orang si cakramnya bakal kalah duluan gitu. Dan sekarang kita coba pasang dulu aja kali ya, kita coba pasang di NVL gua, kita lihat dia ada yang aneh-aneh atau enggak. Nah jadi ini udah kepasang, udah nempel di kaliper, dan ini gak ada masalah sih waktu pemasangannya tuh, dia pinnya bisa masuk dengan gampang, nggak seret, nggak apa. Karena gue waktu dulu sempat ngalamin nih di yang belakang ini nih, di kampas rem belakang. Waktu itu gue mau pakai yang Bendix, nih barangnya masih ada. Nih, tuh. Si kampas yang ini dia, si pin yang kayak gini tuh dia agak seret gitu. Makanya itu pada akhirnya gue lepas lagi dan gue ganti pakai yang pasang yang sekarang itu, yang nempel di belakang itu yang punya Elik gitu. Dan kalau di sini ini dia yang Vaito ini nggak ada masalah sih. Terus kita coba masukin dulu. Jadi kita coba kalau misalnya udah dipompa, dia bakal ini nggak bakal macet nggak gitu. Karena kalau misalnya yang Bendix, mungkin nanti gue akan bikin review yang Bendix juga kali ya, karena kan gue udah tahunan make, dan gue akan cerita sedikit tentang Bendix gitu. Dan yang di video kali ini nanti gue bocorin dikit aja kali ya, karena kalau yang Bendix ini kalau misalnya dia pakai yang di cakram depan atau yang cakram belakang, dia itu kalau misalnya udah ngigit, ini kan ini masih pasang nih, ini baru kita pasang nih, kita kencengin dulu. Nih kalau misalnya kita putar, ini kan masih si kaliper masih belum ke pompa kan. Tadi habis gua tekan dulu si pistonnya, jadi ini masih lancar banget. Nih kalau kita putar kan lancar nih. Nah kalau yang Bendix itu dia kalau udah rapet tuh dia jadi seret muternya gitu, dan itu mau udah dipakai lama sampai mau habis juga tetap seret. Dan kita coba kalau yang ini kita lihat nanti sih, mungkin akan gue bahas di reviewnya aja kali ya, biar lebih enak secara menyeluruh. Nanti gue coba pakai luar kota, gue pakai sirkuit, nanti kita lihat performanya gimana. Dan nanti kita juga lihat ini nanti bakal ngikis cakram atau enggak, karena kan katanya sih dia ngikis, dia kan lebih ngikis cakram ya, karena kan kalau misalnya si kampasnya keras, jadi pengereman tuh dia harus milih antara kampasnya yang keras atau si cakramnya yang keras. Kalau misalnya kampasnya lebih keras daripada si cakram, nanti si cakramnya yang kalah gitu. Jadi makanya kalau misalnya untuk harian, kenapa pada pakai yang modelan gini, yang organik gini, itu karena dia lebih ramah ke si cakramnya gitu. Jadi ya sekian dulu sih untuk pemasangan dan unboxing si kampas rem Vaito ini. Dan untuk harganya gue lupa bilang tadi, kalau misalnya ini buat yang Vixion, Jupiter MX, Bison dan lain-lain itu ada, gue dapat harga 2,5, 250, tapi ada juga yang jual lebih di atas itu juga ada gitu, tapi ya rentangnya segituan lah, 200-an gitu.
cukup mahal sih kalau misalnya dibandingin Bendix atau ini kan Bendix gue biasa dapet 70-an kan, 70-80. Terus kalau yang Daytona itu dulu banget itu gue dapet, mungkin nggak tahu sekarang berapa kali yang golden kayak gini, gue lupa, tapi pasti masih di bawah 100 sih. Dan ini aja Metal King yang punya Bendix ini, tapi ini buat Ninja sih, ini dia 150 kan, jadi ini aja udah kerasa sih. Dan apalagi kalau misalnya yang ini gitu 2,5. Tapi menurut gue karena emang bahan emang dia sinter sih, dan merek lain juga ada yang ngeluarin gitu kayak misalnya Galver atau yang lainnya, yang itu aja harganya jauh lebih mahal gitu. Makanya ini kalau untuk sinter menurut gue masih terjangkau, nggak bisa dibilang terjangkau juga sih, ya begitulah, lumayan, tergantung kalian melihatnya aja gitu. Jadi sekian untuk video kali ini. Nah, video untuk reviewnya ditunggu aja, cuman mungkin agak lama kali ya, karena kan perlu dipakai, perlu dirasain cukup lama dulu. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you.